Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah sebuah tuntunan segala kekuatan kodrat yang ada pada anak untuk menjadi manusia yang utuh dan merdeka. Tujuan dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah membentuk budi pekerti yang baik, meningkatkan kecerdasan, mendapatkan kesehatan jasmani dan rohani, dan menjadikan manusia yang merdeka. Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, ada 3 konsep yang harus kita pahami. Yang pertama yaitu engarso sung tulodo, di mana sebagai pendidik kita harus menjadi teladan yang baik bagi peserta didik kita. Ing madya mangun karso, kita sebagai pendidik harus mampu menciptakan ide-ide baru sehingga peserta didik kita pun mampu juga untuk berkreasi dengan ide-ide mereka. Kemudian tutmuri handayani, di mana kita sebagai guru harus memberi motivasi dan semangat kepada mereka untuk mau tetap berkembang dan belajar. Setelah melakukan pendidikan, diharapkan peserta didik memiliki jiwa yang merdeka. Yang pertama, peserta didik tidak perlu diperlakukan hukuman. Jangan merasa peserta didik itu terhukum dengan adanya pendidikan. Kemudian mampu hidup tanpa tergantung orang lain, mempunyai kreativitas yang tinggi, dan mampu membantu orang lain. Asas dalam pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu terkenal dengan asas trikon, di mana trikon yaitu yang pertama continue. Continue itu berkesinambungan, yaitu salah satunya berkesinambungan dalam melestarikan budaya yang ada secara terus-menerus. Konvergen artinya pengembangan yang sudah ada, boleh mengambil sumber dari luar asal sesuai dengan budaya kita. Kemudian konsentris, pengembangan yang ada dilakukan harus berdasarkan kepribadian bangsa Indonesia. Pendidikan diharapkan berpusat pada peserta didik, sehingga kita sebagai guru harus mampu memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, tidak boleh memaksakan kehendak guru untuk melaksanakan pembelajaran semaunya sendiri demi mencapai tujuan pembelajaran. Tetapi kita harus tetap memperhatikan kodrat alam peserta didik karena peserta didik memiliki kodrat alam yang berbeda-beda karena mereka berasal dari lingkungan keluarga yang berbeda-beda. Proses pembelajaran yang kita lakukan, proses pembelajaran diferensiasi, karena proses pembelajaran ini yaitu kita harus mampu memahami karakter murid satu persatu. Kita melakukan tes diagnostik non-kognitif untuk mengetahui gaya belajar masing-masing peserta didik, sehingga kita akan mengelompokkan gaya belajar mereka. Sehingga kita akan lebih mudah untuk menyampaikan materi dan peserta didik pun akan lebih mudah dalam menerima materi. Kemudian melakukan tes diagnostik kognitif ini dilakukan oleh guru mata pelajaran sebelum pembelajaran dimulai. Setiap pergantian topik pembelajaran. Selain pendidikan pengetahuan, juga pendidikan budi pekerti atau sekarang terkenal dengan pendidikan karakter. Diharapkan peserta didik memiliki karakter beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki semangat bergotong royong, semangat mau membantu sesama dan teman-temannya yang kesulitan, juga mandiri, sehingga dia mampu menjadi manusia yang merdeka, tidak bergantung orang lain. Berkebinekaan global karena Indonesia terdiri dari beberapa pulau, suku, ras, agama, sehingga perlu pendidikan berkebinekaan global ini kita terapkan, kita sampaikan ke mereka untuk saling menghargai demi persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian bernalar kritis dan kreatif. Sebelum belajar modul ini, saya sendiri beranggapan bahwa peserta didik bisa kita perlakukan semau kita. Dalam artian semau kita ya, kita harus memaksakan bahwa tujuan pembelajaran yang ada dalam kurikulum tercapai.
Kita bahkan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut tanpa memperhatikan kemampuan murid. Tetapi setelah membaca modul ini, saya jadi ingin merubah pola pikir seperti itu dengan melakukan pembelajaran yang memerdekakan anak didik. Kita harus mengetahui dan memahami kemampuan peserta didik dan kita tanpa mengurangi hak mereka untuk belajar. Kesimpulan dari pembelajaran pada modul pertama ini, yaitu pendidikan merupakan tuntunan untuk menuju manusia yang merdeka. Mampu menjadikan manusia yang merdeka dalam hal ini peserta didik tidak bergantung dengan orang lain dan mampu berdiri di kakinya sendiri untuk kelangsungan hidupnya. Kita harus mampu membawa peserta didik menjadi manusia yang berbudi pekerti baik, mampu melestarikan budaya lokal dan mengembangkannya secara terus-menerus dan tidak pernah putus. Sekian, terima kasih.